Selamat pagi Pak Lincin, kami dari Visualisasi Data Kelas A, kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai materi pengayaan. Saya Kevin Jaya dengan NPM 61620011027 akan menjelaskan slope charts and bump charts. Untuk slope charts and bump charts itu sendiri, kita akan membuat ranking dari state atau negara bagian di wilayah selatan pada tahun 2017 ke tahun 2018. Kita akan melihat perubahannya. Karena kita hanya ingin melihat tahun 2017 sampai 2018, kita filter order date-nya di years, yakni 2017 dan 2018 saja. Kemudian untuk region-nya atau wilayahnya, kita atur pada south atau selatannya saja. Pada kolom kita masukkan order date. Kemudian untuk rows atau barisnya, kita buat calculate field terlebih dahulu untuk ranking dari sales-nya. Dengan rumus sebagai berikut. Karena sudah ada, kita bisa lihat memiliki rumus yang serupa. Kita masukkan ke baris. Kemudian kita masukkan pula ke kita atur state ke dalam label. Karena kita akan ingin melihat tabelnya. Kemudian kita masukkan rank sales kepada label juga. Dan kita masukkan state ke detail. Untuk rank salesnya, kita compute using state. Dapat kita lihat ini urutannya dari urutan ranking ke-11 hingga pertama. Kita ingin mengubah dari pertama hingga terakhir dengan edit axis. Dengan scale-nya kita lakukan reverse. Kemudian kita format pada garisnya. Line untuk grid lines dan zero lines-nya kita ubah ke none. Dan ininya header-nya kita uncheck saja atau dihilangkan sehingga akan menampilkan seperti ini. Untuk mempermudah juga kita bisa menambahkan highlight dari analisis terhadap state-nya atau wilayah atau negara bagiannya. Misalkan kita ingin melihat Alabama 2017 dia di ranking 2, di 2018 dia ranking ketiga. Atau misalkan kita mau melihat di Georgia dari ranking 6 ke ranking 5. Untuk memperbagus tulisan pola kita atur labelnya. Teksnya kita ubah sebagai berikut. Dan marks to lead-nya kita atur ke line ends. Sehingga hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk bump charts menyerupai slope charts berikut, tetapi hanya berbeda pada order date atau tahunnya saja. Maka kita hanya perlu melakukan duplicate dan kita hilangkan filter tahunnya. Dapat kita lihat di sini, misalkan dengan menggunakan highlight, arahkan SAS dari ranking 10 menjadi ranking 8 di tahun 2020. Kemudian di Kentucky dari ranking 8 dia menjadi ranking 7. Kemudian misalkan di Virginia dari ranking 3 menjadi ranking 4. Yang terakhir adalah waterfall. Yang kedua adalah waterfall charts. Kita akan menggunakan departemen dan kategori untuk kolomnya. Dan untuk rows-nya kita gunakan profit-nya. Sehingga mula-mula kita akan memiliki tabel sebagai berikut. Kemudian sum-nya kita masukkan, sum dari profit-nya kita masukkan ke dalam color.
Dan kita masukkan pula ke size. Tapi kita aggregate, kita ubah sedikit rumusnya dengan minus sum, dan kita menggunakan ganti bar di sini. Kemudian sum profitnya kita quick table calculation dengan running total. Kemudian di analytics kita masukkan total dari kolomnya, dari barisnya. Sehingga kita akan melihat profit keseluruhan. Kemudian di source-nya kita atur secara descending untuk kategori. Dapat kita lihat dari waktu ke waktu, profit yang minus di bawah 0 dari akan meningkat terus sampai memenuhi grand totalnya. Kemudian untuk waterfall charts. Halo, perkenalkan nama saya Samela Des Bujana Kasih PP NPM 61620010056. Sekarang saya akan menjelaskan cara untuk membuat step lines and jump lines juga spark lines. Pertama, kita akan membuat step lines and jump lines dulu. Yang pertama harus kita lakukan adalah meletakkan kategori departemen, lalu departemen dan kategori di bagian kolom. Lalu pada kategori ini kita pilih sort, terus ini kita pilih fill, terus yang ininya kita pilih profit. Selanjutnya pada bagian rows-nya kita letakkan si profit seperti ini. Kemudian kita klik kanan, quick table calculation, kita pilih bagian running total. Nah, setelah itu kita letakkan profitnya itu di mark-nya, di bagian mark di color. Nah, ini untuk lihat lebih besar kita bisa pakai entire view. Terus habis itu ini marks-nya kita ganti jadi line. Terus di sini ada pad, kita pilih yang step. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya, pergi ke analytics, kita pilih total, terus di drag ke row grand total. Setelah itu, kita telah menyelesaikan cara bikin step line, bikin step line dan jump line-nya. Sekarang kita beralih ke spark line. Yang pertama harus dilakukan adalah kita meletakkan order date ke bagian kolom. Sebentar. Order date ke kolom. Terus kita ganti jadi pakai yang ini, quarter yang Q2 2015. Terus kita masukin kategori ke rows. Jadinya seperti ini. Nah, di sini kita perlu bikin beberapa field. Lebih tepatnya 3 field, yaitu ada min sales, max sales, sama last sales. Kita bisa bikin yang min sales itu kodenya seperti yang terlihat di sini, tertulis di sini. Max sales ini juga, lalu last sales-nya ini. Nah, habis itu field-field yang udah kita bikin tadi, kita letakkan di sini. Seperti ini. Terus seperti
ini. Terus kita juga perlu letakin si sum cells ini ke sini. Terus habis itu kita tarik class cells-nya juga ke si bagian rows-nya. Nah, pada field min cells ini kita ubah jadi discrete, max cells juga jadi discrete. Nah, selanjutnya kita harus pastiin nih si sel itu ada di sebelah kanan sel. Nah, ini udah benar. Berarti habis itu kita bisa klik kanan pada last cells atau sebentar. Atau kita bisa pencet yang segitiga, klik yang segitiga, kita bikin dual axis. Nah, jadinya kayak gini. Setelah itu, kita pilih pada last cells, pasal yang di grafik ini. Sebelumnya di sini asalnya kita pilih yang mark type-nya diganti jadi circle. Jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya pada bagian last cells, kita perlu di bagian sininya kita perlu klik kanan terus synchronize axis, terus habis itu klik kanan lagi, terus show header-nya tuh di klik gitu. Jadinya seperti itu hasilnya. Nah, selanjutnya pada cells yang ada di grafik ini, kita klik kanan, pilih edit axis, terus kita pilih yang independent axis range for each row or column. Setelah itu udah. Nah, habis itu yang terakhir kita pergi ke format, pilih lines, terus grid lines-nya dijadiin yang none. Yang none? Oke. Jadi hasilnya seperti ini, sesuai dengan seperti yang dilihat di modul yang diberikan. Tapi di sini karena ada perbedaan data, kalau yang di modul itu dia superstore dari 2016, kalau ini dari 2017, sehingga bentuk grafiknya tidak bisa sama persis seperti yang di modul yang diberikan. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Aditya Pradipta. Saya akan menerangkan cara untuk membuat dumbbell charge. Nah, kegunaan dumbbell charge ini adalah untuk membandingkan dua nilai untuk setiap data, lalu melihat jarak antara dua nilai data yang ingin dibandingkan. Nah, sebagai contohnya, kita akan melihat perbedaan profit dari dua bagian East dan West. Pertama-tama kita masukkan kategori ke dalam rows. Setelah itu masukkan profit ke dalam kolom. Lalu kita copy agar menjadi 2. Nah, setelah itu kita filter region. Lalu pilih East dan West karena kita ingin melihat cabang East dan West saja. Setelah itu kita dual axis untuk bagian profit. Kita pilih dual axis. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu pada bagian marks yang sum profit yang pertama, kita pilih line. Setelah itu kita masukkan region ke dalam pad. Nah, karena ini warnanya masih sama, kita pilih untuk yang kedua, kita masukkan region ke dalam color. Nah, ini masih belum bagus, jadi agar bisa enak dilihat kita sort dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, seperti ini.
bentuk dari dumbbell charts. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan cara untuk membuat unit atau simbol charts. Nah, kegunaan unit atau simbol charts ini adalah untuk menampilkan item individual yang menggunakan bentuk atau simbol umum mewakili setiap item. Nah, sebagai contoh, kita akan melihat berapa banyak pelanggan yang mengalami keterlambatan pengiriman untuk setiap wilayah. Nah, yang pertama kita buat calculation field dan beri nama rate shipping dengan rumusnya seperti ini. Ini calculation field-nya dan rumusnya ini. Nah, setelah itu kita masukkan region ke bagian rows. Lalu kita masukkan calculation field yang tadi kita sudah buat ke dalam filter. Kita pilih yang true saja. Lalu kita masukkan customer ID ke dalam detail. Nah, setelah itu kalau misalnya ingin mengganti ikonnya tidak ingin seperti ini, bisa pilih shape, terus pilih icon yang diinginkan. Saya memakai yang ini, klik OK. Nah, lalu kita urutkan bagian yang paling banyak ke bagian paling kecil dengan cara menggunakan short, lalu pilih descending, lalu kita pilih yang field. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Dilihat bahwa is lebih banyak, yang paling banyak, dan sentra paling sedikit. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, nama saya Angelika Ferenim Sinki dengan NPM 61622011021. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai Marimekko Charts. Langkah awal dalam pembuatan Marimekko Charts ini adalah pastikan marks di sini itu di dalam bar. Hal ini gunanya untuk memvisualisasikan data dalam bentuk chart, tapi grafik batang. Kemudian, langkah yang pertama, masukkan region ke dalam color dan juga departemen ke dalam detail. Hal ini untuk memunculkan legends yang terdapat pada bagian kanan atas. Di bagian legends ini juga kita dapat mengedit color-nya sesuai dengan keinginan masing-masing. Selanjutnya, kita masukkan field sales ke dalam rows. Kemudian, dalam quick table calculation, klik percent of total, dan di bagian compute using, klik bagian department. Hal ini gunanya untuk mendapatkan persentase penjualan dari setiap departemen berdasarkan region. Kemudian, buat fields baru bernama sales for region, yang ini, dengan rumus seperti ini. Ini tuh gunanya untuk agar kita itu fokus ke bagian regionnya dengan mengexclude atau tidak mengikutsertakan departemen berdasarkan salesnya. Setelah itu, masukkan sales for region ini ke dalam kolom, kemudian atur juga seperti tadi, compute using department. Kemudian pada bagian marks, kita masukkan juga rumus exclude department berdasarkan sales, dan masukkan ke dalam size. Gunanya untuk grafik batang ini agar size-nya itu berbeda-beda gitu. Selanjutnya, pada bagian size ini, awalnya tuh sebelum saya customize seperti ini,
ada bagian south, west, central, east. Hanya pada data ini, data tersebut berkumpul di bagian sebelah kanan sehingga saya mengatur alignment-nya di bagian right. Tapi kalian juga bisa mengatur alignment-nya bagian left ataupun center. Hanya saja, jika mengatur di bagian right, region south-nya itu kurang terlihat atau tidak terlihat. Jadi saya masukkannya ke alignment yang right. Sebenarnya sama aja. Terus, ada fields lainnya juga yang dapat digunakan untuk menambahkan informasi pada visualisasi data berikut. Contohnya adalah saya di sini memasukkan region ke bagian label, kemudian saya memasukkan juga sales ke bagian label. Hal ini berguna agar saat kursor saya menunjuk grafik batang ini menunjukkan informasi-informasi tambahan seperti salesnya itu Rp785.116, kemudian berasal dari region sentral dan departemen furniture. Kemudian di sini juga tertera informasi seperti sales for region along department itu senilai Rp2.294.603. Di sini juga saya sudah mengubah currency-nya menjadi mata uang Indonesia agar lebih mempermudah. Caranya untuk mengubah currency-nya itu cukup mudah, adalah dengan mengklik segitiga di samping ini, kemudian ke change, ke default properties, kemudian number format, lalu kita bisa mengubahnya ke currency di hampir seluruh dunia. Selanjutnya, untuk animated visualization, di sini saya menggunakan data Superstore, sama seperti Marimekko Charts, datanya itu Superstore. Tapi saya akan mengubah menjadi setelan awal dulu. Pada setelan awal, berbentuk seperti ini, yaitu departemen dimasukkan ke dalam color, dan departemen juga dimasukkan ke dalam label untuk memunculkan legends di sini. Kemudian marks itu diatur ke circle. Kemudian pada bagian kolom itu diisi dengan profit, dan bagian rows diisi dengan sales. Kemudian region pada bagian filters. Namun, jika hanya seperti ini, itu menurut saya kurang menarik untuk animated visualization-nya, sehingga saya mengubah ke region ini ke bagian page. Nah, selanjutnya saya mengubah juga marks ke dalam bentuk line. Lalu sebelum itu, kalian harus pastikan animation-nya itu sudah dinyalakan atau di-on-kan, seperti ini. Tadi itu bagian format di sini, kemudian ada animations, di-on-kan, kemudian saya mengatur durasinya itu hanya 0,3 detik saja. Kemudian bisa ditutup. Nah, di sini itu ada Departemen Furniture, Office Supplies, dan Teknologi. Nah, animated visualization-nya itu berguna di saat kita ini ingin mengubah area atau region-nya ke area lain, seperti east. Nah, ini itu bagian east, kemudian ini bagian south, dan ini bagian west, sehingga kita tidak perlu
mengganti-ganti filternya gitu istilahnya. Terus kemudian ini juga bisa bergerak sendiri sesuai dengan durasi yang saya atur tadi. Saya tadi atur 0,3 second itu cukup cepat dengan cara hanya mengklik segitiga bagian kanannya ini. Langsung akan bergerak sendiri. Hal ini tentunya sangat berguna untuk orang yang akan mempresentasikan visualisasi datanya, tapi ingin dibuat lebih menarik dan lebih simpel. Tentunya hal ini berlaku untuk fields-fields lainnya, tidak hanya bagian region saja. Bisa bagian department atau discount, profit, sales, dan lain-lain. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.